Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya semua kita pasti kabarnya luar biasa. Sekalipun kita belum bisa bertemu hari ini secara fisik, tapi saya sangat yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan dan kehadiran Tuhan dan kuasa Tuhan akan terus mempersatukan kita. Itu sebabnya kita tetap semangat, kita tetap bersuka cita dimanapun kita berada. Percayalah bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa sebelum kita memulai ibadah. Dimanapun kita berada, yang di rumah, dimanapun kita berada di tempat ini, kita bersehati, kita bersepakat dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, sebab Engkau sungguh baik bagi kami. Sampai hari ini kami masih tetap ada, kami masih tetap bisa memuji, kami masih bisa tetap menyembah, bersorak, menari bagimu Tuhan, meninggikan namamu Tuhan. Dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini, kami percaya semua hanya karena anugerah-Mu. Itu sebabnya apapun yang terjadi Tuhan, sekalipun kami belum bisa berkumpul saat ini, tapi kami tetap bersuka cita, kami tetap bersemangat Tuhan. Tidak akan ada yang bisa menghentikan langkah kami untuk terus mencari Tuhan, apapun caranya Bapa. Kami percaya Tuhan, hati dan kerinduan kami Tuhan tidak akan membatasi segala sesuatu, tidak akan pernah dibatasi oleh apapun untuk dapat mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya setiap kami Tuhan hari ini mengalami sukacita, damai, sejahtera, kekuatan Tuhan. Dan kami percaya semua kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, mari semua kita sama-sama katakan amin. Mari yang di rumah, di tempat ini, kita tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita yang dahsyat. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menaikkan korban syukur, sebab Tuhan Yesus baik bagi kita. Segala puji syukur kita naikkan pujian ini sama-sama. Hey, mari yang di rumah, dimanapun kita berada, tepuk tangan dengan semangat, dengan penuh sukacita. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Mari nyanyikan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Mari dimanapun kita berada, angkat tanganmu, katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Hey, mari dengan sukacita, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Mari sama-sama nyanyikan. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya.
sama-sama tepuk tangan dengan semangat, katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Dengan penuh sukacita sama-sama nyanyikan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sama-sama soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Dengan sukacita haleluya. Mari sidang jemaat dengan semangat haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya Tuhan. Amin. Tuhan kita dahsyat, amin. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa kedahsyatan Tuhan sampai hari ini terbukti tidak pernah berubah. Dia tetap sama. Dia Bapa yang baik. Dia yang menjamin hidup kita. Dia yang mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Dan terbukti sampai hari ini. Situasi boleh berubah, keadaan boleh tidak menentu. Tapi Yesus kita, Dia pasti tidak pernah berubah. Dan janjinya ya dan amin. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita ambil waktu sejenak. Masing-masing kita di rumah, di tempat ini, dimanapun. Ambil waktu. Dan kita mau katakan, Bapa, kami bersyukur. Sebab Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari pimpin kami Roh Kudus, pimpin kami Roh Kudus. Pimpin kami Roh Kudus. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Mari nyanyi sama-sama. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu,
yang Engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Mari nyanyikan. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Mari nyanyikan lagi. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Ya Tuhan, saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Mari dengan segenap hati nyanyikan. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Ya Tuhan, saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Mari angkat tangan sama-sama. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat esok tanpa surya. Mari sekali lagi sama-sama nyanyikan. Saat ku pikirkan, saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Mari sekali lagi. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan
This is what we believe in you, Lord Jesus. Ini yang kami percaya di dalam-Mu, Tuhan. Masa depan kami pasti, pengharapan kami pasti. Tak pernah Kau ingkari setiap janji-Mu. Kau baik, sungguh baik, sangat baik. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang baik, Allah yang setia, yang tak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Engkau setia. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, 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 Yesus. We call upon your name, Lord. We call upon your name. Kami berseru memanggil nama-Mu, Yesus. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Di daralabasya dabaralabata kabayaralabase. Nama-Mu dahsyat, nama-Mu ajaib, nama-Mu menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan. Sungguh ajaib dan indah nama-Mu, Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus, 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 Yesus. Sungguh indah nama-Mu, Yesus. Sungguh ajaib nama-Mu, Yesus Tuhan. Hiraralabasya dabaralabata kabayaralabasya dabayaralabasi. Ya Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan. Musik terus mengalun dengan lembut. Mari masing-masing kita di tempat di mana kita berada pagi hari ini, angkat tangan. Just lift up your hands, angkat tangan, dan kita fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kami percaya hanya kepadamu, Yesus. Kami sungguh percaya, Bapa, bahwa hari esok dan masa depan kami ada di tangan-Mu. Dan kami sungguh sangat yakin dan percaya, Bapa, apapun yang mencoba untuk menghentikan langkah kami untuk dapat berjumpa dengan-Mu, Tuhan, kami tidak akan pernah menyerah.
Sebab kami hidup bukan karena kami melihat situasi, kondisi, keadaan atau apa yang sedang kami lalui dalam hidup kami. Tapi kami hidup karena kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Dan tidak pernah berubah sampai hari ini. Mari angkat tangan sama-sama dan dengan segenap hati katakan kepada Tuhan Yesus. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita angkat tangan sama-sama dan dengan segenap hati nyanyikan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Mari sekali lagi katakan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Karena firman-Mu tiada pernah berubah. Karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Tuhan Yesus benar, karena firman-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah, kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan, janji-janji Tuhan. Bahkan kami hidup sampai hari ini karena firman-Mu yang tidak pernah berubah. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami sungguh berterima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat sangat baik dalam hidup kami. Kami mau selalu percaya bahwa Yesuslah pengharapan kami. Yesuslah tempat kami mengadu, sumber kehidupan, sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Bahkan masa depan kami ada dalam tangan Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau membacanya, merenungkannya, dan kami mau melakukan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, jemaat Tuhan yang mendengar di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sungguh kesukaan besar
anugerah yang besar bagi setiap kita. Kalau sampai saat hari ini kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Sekalipun kita masih memuji, menyembah Tuhan di rumah masing-masing, artinya kita beribadah secara online. Satu hal yang kita percaya bahwa tidak ada yang kebetulan, semua terjadi dalam kehidupan kita. Dampak virus corona sungguh melanda perekonomian masing-masing kita, bahkan sebuah kota, sebuah bangsa, bahkan seluruh dunia. Tapi percayalah bahwa semua Tuhan atur, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dan saya bersyukur kalau malam hari ini, pagi hari ini, kita boleh menikmati firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Perikop dari firman ini adalah hal kekhawatiran menghadapi dampak virus corona yang begitu luar biasa, membuat setiap orang khawatir akan bagaimana masa depan mereka, bagaimana dengan keluarga mereka, bagaimana dengan kehidupan nanti, bagaimana dengan anak istri saya, bagaimana dengan keluarga saya, lalu bagaimana kalau kita melihat bangsa Indonesia mulai menghadapi yang namanya resesi. Kalau kita lihat di berita, Singapura pun sudah mengalami resesi. Bahkan tidak hanya bangsa Indonesia dan Singapura, dan seluruh bangsa di dunia mengalami itu. Kita menjadi khawatir. Bagaimana? Apa? Harus bagaimana? Bahkan mungkin banyak orang memang mengalami yang namanya PHK. Mereka harus tinggal di rumah, tidak bekerja. Bagaimana saya harus menghidupi anak istri saya? Tapi satu hal yang firman Tuhan ingatkan di dalam Matius pasal yang ke-20, pasal 6 ayat 25 ini, ingatkan mengenai hal kekhawatiran. Ini menjadi penting. Saya tidak akan membaca semuanya, tapi saya akan mengambil bagian-bagian yang penting. Di sini firman Tuhan berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, kamu minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari sekedar makan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kita worry, kita ragu. Gimana ya sekarang ini, saya harus gimana ya? Iya sih, doa sih gitu. Tapi saya harus melakukan sesuatu dong. Gimana dong? Gitu. Gak bisa seperti ini. Gimana? Kita panik gitu. Mungkin ada orang-orang dan banyak orang yang mungkin khawatir. Kalau saya makan ini nanti bagaimana ya? Nanti saya meninggal. Nanti ada apa-apa saya tengah malam bagaimana? Mereka khawatir dengan hidup mereka. Mereka khawatir dengan apa yang mereka makan. Kalau saya gak pakai ini bagaimana ya? Ada beberapa orang yang mungkin saya biasa memakai ini, lalu memakai ini gimana dong? Saya terlihat di mata orang saya jadi orang nggak punya. Padahal kemarin saya punya sesuatu, sekarang saya nggak punya, malu dong. Apa kata orang? Orang khawatir, orang bimbang. Tetapi di sini di ayat yang ke-26 firman Tuhan berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kita jauh lebih baik daripada burung-burung di udara? Lalu dikatakan, siapakah di antara kamu karena khawatirnya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi sebenarnya kita khawatir ini sebenarnya memberi dampak, nambahkan sehasta enggak dalam hidup kita?
Itu yang firman Tuhan tanyakan. Nambahin gak? Nambahin sesuatu yang positif gak sih dengan kita khawatir ini? Lalu di ayat berikutnya dikatakan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Kalau kita search di Google, bunga bakung itu kita lihat itu begitu indahnya, begitu luar biasanya, begitu cantiknya. Yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah bunga bakung ini. Bayangkan, Raja Salomo orang yang kaya dengan luar biasanya, dia pasti mengenakan baju jubahnya bukan yang sembarang-barang. Sesuatu yang mewah, sesuatu yang dari kain sutra yang terbaik. Pasti ada emas-emasnya, permatanya dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan berkata, tidak lebih indah dari bunga bakung. Padahal kan dibilang di sini bunga bakung pun gak memintal. Dia tumbuh dengan sendirinya. Tapi ingat bahwa Tuhan yang menumbuhkan bunga bakung. Jadi demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Di sini dikatakan, sampai ditegaskan gitu. Hai kamu orang yang kurang percaya. Saking kita khawatirnya. Tuhan nunjukin, ini loh, burung di udara aja saya pelihara. Bunga bakung saya tumbuhkan, dia gak perlu memintal, tapi dia tumbuh dengan indah begitu rupa. So ngapain kita harus gak percaya sama Tuhan Yesus? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua bangsa-bangsa mencari itu semua. Mereka bangsa yang gak mengenal Tuhan mencari itu semua. Kalau kita mencari itu semua, kita kenal Tuhan. Lalu apa bedanya kita dengan bangsa yang tidak mengenal Tuhan? Tapi lihat, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak ngerti. Gak perlu kita ngomong pun, Tuhan sudah tahu. Saya lagi di PHK, saya lagi kesusahan keuangan, saya lagi bingung bagaimana makan, minum, pakai. Kendaraan apa yang akan saya pakai, semuanya sudah saya gadai, sudah saya jual. Saya harus bekerja, gak ada kendaraan, makin susah. Bagaimana? Gak usah khawatir, di sini Tuhan bilang, tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi apa yang dibutuhkan dari kita oleh Tuhan? Coba kita lihat, coba kita renungkan. Apa yang dibutuhkan Tuhan dari kita? Apa yang Tuhan mau dari kita? Di ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di terjemahan lain ada beberapa banyak terjemahan yang buat saya itu sangat baik. Dikatakan di terjemahan lain gini, but above all pursue. Pursue artinya mengejar. Jadi kita gak cuma nyari, tapi kita kejar. Kita kejar, ada sesuatu usaha yang kita kerjakan. Ada satu tindakan yang kita gak bisa diam. Kalau kita ngejar itu ada sesuatu tenaga yang kita keluarkan. Ada sesuatu pemikiran yang kita pikirkan untuk bisa mencapai apa yang sedang kita kejar.
Di terjemahan yang lainnya dikatakan strive, berjuang. Berjuang dengan giginya. Kita sedang berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang sedang kita impikan, sedang kita doakan, sedang kita gumulkan. Kita berjuang, kita mati-matian untuknya. Gak kenal lelah. Di terjemahan lain dikatakan set your mind on. Jadi pikiran kita disetting. Disetting pada apa? Pada kerajaan Allah. Lalu dikatakan state your life to God reality. Jadi hidup kita ini disetting, diarahkan untuk kepada realitasnya Tuhan, pada inisiatifnya Tuhan, pada provisionnya Tuhan. Jadi bukan mengenai kita lagi, tetapi apa yang menjadi visinya Tuhan, apa yang menjadi realitanya Tuhan, inisiatifnya Tuhan. Kalau realita kita berkata nggak mungkin, ini bagaimana? Saya khawatir, tapi realita Tuhan nggak begitu. Di terjemahan lain dikatakan setting hati kita. Yang pertama-tama itu setting hatinya kita. Lalu dikatakan the most important, yang paling penting. Dan dikatakan lagi, but more than anything else. But lebih dari semuanya itu, ini yang dikatakan. Jadi lebih dari semuanya itu kita harus mengejar, berjuang. Pikiran kita disetting gitu. Bagaimana kita menempatkan realitasnya Tuhan, inisiatifnya Tuhan ada dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita bicara mengenai carilah dahulu kerajaan Allah, artinya kita sedang menempatkan keilahian Tuhan dalam kehidupan kita. Pikirannya Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita. Hatinya Tuhan ada dalam hati kita. Kehendaknya Tuhan ada dalam kehendak kita. Dan kebenarannya, artinya perintah-perintah Tuhan. Apa yang jadi maunya Tuhan, itu yang kita tempatkan dalam hidup kita. Bukan kekhawatiran, tetapi menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sekali lagi nempatkan Tuhan tuh bukan hanya untuk kalau orang bilang tambal butuh. Kalau gue lagi gini ya udah gue ini Tuhan aja. Saya minta Tuhan deh. Nggak bisa. Yang selalu saya dapatkan dari orang tua saya adalah bagaimana Tuhan berotoritas, memerintah sepenuhnya, berkuasa sepenuhnya atas hati, pikiran, tubuh, jiwa dan rohmu. Inilah yang dimaksud dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita duduk terdiam, bukan mikir entar gimana ya nasibku, bagaimana ya dengan kuliahku, bagaimana dengan sekolahku, bagaimana dengan jodohku, bagaimana dengan keuanganku, keluargaku, rumah tanggaku, istriku, suamiku, anakku, orang tuaku dan sebagainya, apapun itu. Bagaimana dengan makan dan minumku, apa yang akan ku kenakan, apa nanti kata orang, kalau aku biasa sudah pakai seperti ini, sekarang harus jadi makanan yang lebih murah, semuanya murah. Gimana? Apa kata orang? Ini sehat gak ya? Saya biasa makan di sini, ini semuanya sudah pasti sehat di tempat ini. Tetapi karena dampak corona saya nggak bisa beli sesuatu yang enak, sesuatu yang healthy food, yang sehat. Gini, saya makan di sini ini enak gak ya? Ini sehat gak ya? Saya khawatir, jangan-jangan nggak sehat nih. Kita khawatir dengan semua hal. Tapi firman Tuhan berkata, cari Tuhan, kejar Tuhan, berjuang, mati-matian, setting pikiran kita. Tempatkan realitasnya Tuhan dalam hidup kita, menjadi realitasnya kita. Inisiatifnya datangnya dari Tuhan, bukan dari kita. Apa yang menjadi provisionnya Tuhan, itu yang menjadi provisionnya kita. Apa yang menjadi visinya Tuhan, itu menjadi visinya kita.
ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dikatakan jangan khawatir tentang hari esok. Kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Jangan mikirkan besok nanti gimana ya. Ya benar, kita harus punya rancangan, kita harus punya rencana gitu. Saya ke depan harus seperti apa. Ya betul, kamu harus punya rancangan, punya rencana. Tetapi kamu jangan khawatir karenanya. Kamu harus percaya. Kita lakukan bagian kita. Kita lakukan yang terbaik dari yang harus kita lakukan. Selanjutnya Allah yang akan bekerja. Saya melihat di YouTube ada satu pengusaha televisi besar di Indonesia diwawancarai oleh pendeta besar. Dia bilang yang membuat dia berhasil apa? Gitu. Kalau ketika Anda membuat rencana, apakah Anda sudah tahu pasti bahwa rencana yang Anda buat itu akan berhasil? Beliau mengatakan, saya tidak tahu. Saya hanya melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Masalah sukses dan tidaknya, berhasil atau tidak, itu urusan Tuhan. Saya hanya lakukan bagian saya. Tentu saya punya rencana, konsepnya mesti jelas. Saya do yang terbaik. Tentu dengan tuntunannya Tuhan. Minta hikmat Tuhan, makanya dikatakan tadi set up your life untuk menjadi realitasnya Tuhan. Realitasnya Tuhan tuh gimana? Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Yang mati dapat hidup kembali. Pintu yang tertutup dapat dibuka. Tidak ada jalan, Tuhan akan buka jalan. Itu realitasnya Tuhan. Visinya Tuhan apa? Rancangan yang masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu visinya Tuhan. Janji Tuhan bagi kehidupan kita. So kita gak perlu khawatir. Kalau kita sudah menemukan kerajaan Allah serta kebenarannya, apa yang kita dapatkan? Lalu apa? Satu kata yang kita dapatkan, yaitu percaya. Karena di dalam Kristus hanya dibutuhkan dengan percaya. Kalau kita lihat wanita pendarahan, waktu dia melihat Yesus lewat, dia dalam hatinya dia cuma bilang, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Itu percayanya dia, itu imannya dia. Karena dia percaya, dia punya iman demikian, dia menjamah jubah Yesus, dia sembuh. Tapi untuk kita bisa percaya, sungguh-sungguh percaya, set up pikiran kita untuk menempatkan realitasnya Tuhan dalam kehidupan kita, inisiatifnya Tuhan dalam kehidupan kita, provisionnya Tuhan dalam kehidupan kita. Berjuang bagaimana kehidupan Tuhan itu ada dalam hidup kita, pikiran Tuhan ada dalam hidup kita. Tentu kemudian kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Apa yang jadi kehendak Tuhan itu kita lakukan. Dengan sungguh dan percaya. Saya yakin Allah bukan yang ingkar janji, tidak. Allah yang selalu menepati janjinya. Asalkan kita percaya, mujizat pasti terjadi. Tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. So kalau kita sudah percaya, iman kita jadi kuat, maka kita akan dapat bernyanyi, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saudara percaya,
Tapi ketika saudara tidak percaya, tidak akan ada nyanyian itu yang keluar dari mulut kita. Terfikirkan pun tidak. Tapi yang ada adalah persungutan. Tetapi ketika Anda percaya, yang ada adalah ucapan syukur. Yang ada adalah sukacita, damai sejahtera. Kalau kita percaya pada Tuhan, kita akan berkata, I've seen you move the mountain, and I believe you will do it again. You made a way where there was no way. Kita akan berkata demikian. Karena kita percaya. Karena kita menempatkan realitasnya Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita menempatkan inisiatifnya Tuhan dalam hati kita. Provisionnya Tuhan dalam hati kita. Mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Di atas kekhawatiran kita. Keraguan-raguan kita. Selalu Tuhan yang terutama. Nggak ada cara lain. Yang dibutuhkan adalah percaya. Yuk mari dari sekarang. Dalam keadaan apapun saudara di rumah. Dalam kondisi apapun saudara di rumah saat ini. Kita tundukkan kepala. Kita doa sama Tuhan. Kita nyembah sama Tuhan. Katakan, Tuhan, ampuni aku kalau aku sudah gak percaya. Aku sudah ragu sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Mulai sekarang kita harus percaya. Tempatkan hidup ilahi Allah dalam kehidupan kita. Biarlah Kristus yang berotoritas menguasai atas hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kita. Karena hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus Yesus yang ada di dalamku. Aku semakin berkurang, Yesusku semakin bertambah. Dan karena Yesus mati di kayu salib, Dia turun ke dunia orang mati untuk mengalahkan maut. Dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan Dia naik ke sorga. Kita percaya karena kita percaya kepadanya. Karena kita percaya Dia mati, bangkit dan hidup untuk kita. Dan menyediakan rumah bagi kita di sana. Kita akan melihat masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kita gak akan ragu. Tetapi sepenuhnya kita akan percaya bahwa Yesuslah pengharapanku, sumber kehidupanku, sumber keselamatan. Yes. I seen you move. You move the mountains, and I believe, see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe, I see you do it again. I see you move. Yes. You move the Yes. Kami melihat Engkau memindah. and I believe, Kami percaya Engkau akan melakukan. I see you do Kalau kemarin-kemarin it Tuhan sudah tolong kami, again. You Tuhan sudah made tolong a saya, way maka hari ini dan di masa yang akan where datang, there was Tuhan no pasti menolong way. saya. Tuhan pasti And I menyelamatkan saya, believe, menyelamatkan rumah tangga saya, I keluarga see saya, you suami, istri, do anak saya, it usaha bisnis apapun again. itu. I've seen you move. You move the mountains, and I believe, I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe, I see you do it again. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan See Yesus. you do it Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu sungguh menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan menegur kami.
Kalau kami sudah mulai ragu akan kuasa Tuhan. Kalau kami sudah bimbang akan masa depan kami karena kondisi dunia saat ini semakin tidak baik ya Tuhan. Tetapi kami mau berjuang untuk mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Kami mau hidup di dalam realitasnya Tuhan. Kami mau hidup dalam inisiatifnya Tuhan, provisionnya Tuhan. Dan kami mau Tuhan Yesus yang berkuasa memerintah atas hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami. Kami tahu, kami percaya kalau Tuhan ada di dalam kami, maka kami akan dapat berkata, siapakah yang dapat melawan kami? Kami akan mampu menghadapi segala rintangan, segala cobaan, ujian, masalah kehidupan, apapun yang itu diperhatikan dengan kami. Kami akan sanggup melewatinya, mengatasinya bersama dengan Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus bawa kami Tuhan lebih lagi percaya sepenuhnya akan Engkau ya Tuhan Yesus, akan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Memberkati setiap kami, mengurapi setiap kami. Sukacita damai sejahtera Allah terus berlimpah atas kehidupan kami. Setiap kami yang melayani, baik di multimedia, musik, sound system, jemaat di rumah, dan setiap orang yang mendengarkannya. Tuhan Yesus memberkati usaha pekerjaan mereka, sawah ladang mereka, adonan mereka, rumah tangga mereka, suami istri anak mereka, orang tua mereka. Tuhan Yesus memberkati. Dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Apapun yang mereka doakan, rindukan, gumulkan, Tuhan menjadikan nyata dalam setiap kehidupan mereka seturut kehendak-Mu Tuhan. Dan terus pakai setiap anak Tuhan di seluruh muka bumi ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terus bawa kami semakin hari takut dan cinta akan Engkau. Semakin hari dekat, melekat, intim dengan Engkau. Peka mendengar suara-Mu, serta taat dan setia melakukan firman-Mu, melakukan perintah-Mu, melakukan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, sejauh kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, kami gak perlu khawatir karena Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan memberikan semua yang kami butuhkan. Karena Engkau Allah yang sanggup melakukan semuanya jauh lebih dari apa yang kami pikirkan, kami doakan, kami rindukan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kami semua Tuhan Yesus. Memberkati Bapak Ibu Gembala, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di seluruh muka bumi ini Tuhan. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan Yesus. Gereja-Mu, GKIN Agape Ngunut, Tuhan Yesus memberkati. Di PPA, Yayasan Kasih Agape, Panti Asuhan Kasih Allah, Tuhan Yesus memberkati. Setiap program, setiap visi yang datangnya dari Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan nyata dalam setiap gereja di GKIN Agape Ngunut, di PPA, di Panti, dan di Yayasan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Kau berberkati bangsa dan negara Indonesia, Bapak Presiden Jokowi beserta wakilnya dan seluruh jajarannya sampai yang terendah. Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, virus COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus dikalahkan darah Yesus, dengan darah Yesus. Amin. Dipatahkan kuasanya, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Akan dipulihkan umat-Mu, gereja-Mu, anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi ini. Tapi kami tetap yakin dan percaya Tuhan, Kau mengizinkan COVID ini terjadi agar setiap kami anak-anak Tuhan lebih lagi membangun hubungan yang lebih intim, pribadi, lepas pribadi, untuk bertemu dengan Tuhan, ngalamin Tuhan pribadi, lepas pribadi, bukan dari kata orang. Pribadi lepas pribadi, berjuang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Setelah lagi kami akan pulang, Tuhan Yesus memberkati setiap kami, pimpin kami dari perjalanan dimanapun kami berada. Dan yang ada di rumah, Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus.
Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu tercurah berlimpah-limpah atas setiap kami. Setiap apapun yang kami pegang, yang kami injak, diberkati ya Tuhan Yesus, dan dibuatnya berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah sudah selesai. Ambil saat teduh sejenak. Amin. Tuhan Yesus memberkati.